Hai guys, perkenalkan aku Nadila Yusrina, mahasiswi dari UNESA, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini aku mau membahas mengenai tutorial desain grafis untuk pemula yang pastinya cocok banget buat teman-teman yang punya bisnis online atau yang baru mau memulai bisnis online. Nah, kalian pasti pengen dong punya tampilan feed yang menarik, yang estetik kayak punya orang-orang. Nih contohnya kayak gini. Kita bisa bikin sendiri dengan budget yang rendah, dan kalau kita belum punya budget untuk meminta tolong atau menggunakan jasa pembuat feed, kita bisa bikin sendiri menggunakan aplikasi ini. Aplikasinya yaitu aplikasi Canva. Aplikasi Canva itu adalah aplikasi sejuta umat yang udah banyak digunakan sama orang-orang untuk membuat feed Instagram, untuk membuat PowerPoint, untuk membuat brosur, atau juga bisa membuat lamaran pekerjaan. Nah, aplikasi Canva itu aplikasi yang fleksibel menurutku karena bisa digunakan di smartphone atau di laptop atau komputer. Nah, kalau di kalau di smartphone kita tinggal download aja melalui App Store atau melalui Play Store. Sedangkan kalau melalui laptop atau komputer kita bisa menggunakan web Canva atau juga kita bisa download aplikasinya. Nah, aplikasi Canva itu ada dua jenis, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Tapi kali ini aku mau membahas yang gratis aja, karena kalau di Canva gratis juga kita udah dapat fasilitas yang cukup banyak. Kita dapat elemen itu kayak stiker gitu loh guys, tapi kalau di Canva kita bisa ganti warna elemennya sesuai sama yang kita mau gitu. Nah, untuk tutorial lebih lanjutnya langsung aja ya. Tutorial ini menggunakan laptop, jadi kita langsung masuk aja ke web Canva, www.canva.com. Ini adalah tampilan beranda Canva, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita perlu membuat akun. Ini aku login pakai akun Gmail. Nah, teman-teman bisa login pakai akun Gmail kalian, akun Facebook, atau bikin akun sendiri. Tujuan untuk membuat akun adalah agar lembar kerja kita yang sudah selesai maupun yang belum selesai bisa tersimpan di aplikasi Canva dan tidak hilang. Nah, kalau udah bikin akun, kita lanjut lagi. Nah, template ini adalah template yang udah disediakan sama Canva. Ada template kiriman Instagram, cerita Instagram, dan itu bisa digunakan secara gratis, jadi kita nggak perlu bayar. Tapi ada juga template-template yang berbayar. Nah, untuk yang berbayar itu nanti ada logonya mahkota gitu. Kita pilih aja yang tanpa mahkota dan kita kreasikan lagi menjadi konten kita. Salah satu kelebihan Canva adalah dia sudah menyediakan berbagai macam template, bahkan ribuan template yang bisa digunakan secara gratis maupun berbayar. Semua desain yang udah kita buat akan tersimpan dalam tools semua desain Anda. Bisa langsung diklik aja dan akan muncul semua desain yang sudah kita buat, baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Dan desain yang kita hapus akan masuk ke folder sampah dan akan di-save beberapa hari ke depan sebelum akan hilang secara permanen. Template presentasi yang sudah disediakan Canva ini sangat membantu para penggunanya yang memiliki kebutuhan akan presentasi. Di sini disediakan berbagai macam template presentasi, bahkan ada yang untuk seluler, untuk tab, untuk laptop, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ini adalah template untuk media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, bahkan YouTube pun ada. Kemudian di bawah ini adalah contoh template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, itu desain Anda adalah beberapa desain yang sudah saya kerjakan. Di bawahnya lagi ada media sosial, presentasi, cerita Instagram, dan lain sebagainya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Kita klik tools buat desain. Nah, kita bisa pilih lembar kerja yang kita mau, dan ini sudah disesuaikan ukurannya, jadi kita nggak perlu mengatur ukurannya lagi. Kali ini akan menggunakan ukuran kiriman Instagram aja, dan karena ini kebutuhannya untuk
membuat konten-konten jualan di Instagram agar lebih menarik dan mendatangkan traffic yang tinggi. Hamparan putih berbentuk persegi ini adalah tempat kita membuat desain, bisa kita sebut sebagai lembar kerja, dan ini bisa diganti warnanya sesuai sama keinginan kita, dan pilihan warnanya ada di tools yang ada warna-warninya itu ya guys. Tools yang ini berfungsi untuk menambahkan halaman atau lembar kerja yang kita buat. Jadi kalau kita udah buat desain, kita nggak perlu bikin 2 kali karena kita bisa klik tools yang ini dan otomatis lembar kerja yang udah kita buat akan tersalin menjadi lembar kerja yang kedua. Kemudian di samping lembar kerja ada rekomendasi template yang udah disediakan oleh Canva dan bisa kita gunakan secara gratis maupun berbayar. Di samping rekomendasi template ada tools-tools yang akan memudahkan kita dalam membuat sebuah desain. Tools unggahan ini adalah tempat kita bisa mengunggah foto-foto yang udah ada di perangkat kita. Tinggal klik unggah media, lalu kita unggah foto yang kita mau. Sedangkan untuk foto adalah foto-foto yang udah disediakan oleh Canva dan bisa kita gunakan, sekali lagi bisa gratis maupun yang berbayar. Untuk elemen ini adalah stiker yang bisa kita gunakan dalam desain kita dan warnanya bisa kita ganti-ganti sesuai sama kebutuhan kita. Untuk menggunakan elemen di Canva ada keyword atau kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari elemen-elemen yang lain. Nah, ini elemennya, kata kuncinya adalah blob, B-L-O-B, dan nanti bakal muncul elemen-elemen yang lain dengan motif yang senada. Cara lain mendapatkan keyword di Canva yaitu caranya tinggal klik kanan, kemudian ada tools kata kunci dan kita bisa pilih sesuai sama yang kita mau. Setelah menemukan kata kunci yang sekiranya cocok dengan desain kita, contohnya dengan drawing, nah ini tinggal kita klik aja dan akan muncul elemen-elemen yang lain seperti ini. Bisa kita klik lagi, diulangi untuk mendapatkan elemen-elemen baru yang sesuai sama desain kita. Untuk elemen yang berbayar akan ada tanda mahkota dan ada tulisan Pro. Ini itu akan ada watermarknya kalau kita gunakan dalam lembar kerja kita. Jika kita menggunakan aplikasi Canva yang gratis, elemen-elemen Pro akan muncul watermarknya. Sedangkan kalau kita menggunakan aplikasi yang berbayar, watermark Canva nggak akan muncul di dalam elemen-elemen yang Pro. Di Canva juga ada elemen bingkai seperti ini dan ini bisa memudahkan kita dalam memasukkan gambar atau foto yang ada dalam perangkat kita ke dalam desain yang kita buat. Nah, contohnya ini adalah elemen handphone yang biasanya digunakan oleh online shop untuk membuat konten testi atau yang lainnya. Cara menambahkan fotonya yakni kita klik unggahan, kita pilih foto-foto yang udah kita unggah dan akan kita masukkan ke dalam desain kita. Bingkai handphonenya juga bisa kita ganti guys. Enaknya di Canva itu seperti itu, elemen-elemen bisa kita ganti warnanya disesuaikan sama tone warna desain kita. Kita bisa langsung klik gambar yang ada di unggahan, kemudian di drag ke dalam elemen ini. Tara! Gambar kita langsung masuk ke dalam bingkai elemen. Canva sangat mudah digunakan sehingga Canva mampu membantu para small business untuk lebih berkembang. Kemudian ada tools text di mana kita bisa menambahkan tulisan ke dalam desain kita seperti ini contohnya. Saya akan menulis apapun, kemudian kita juga bisa mengganti font hurufnya sesuai sama yang kita mau. Kembali lagi disesuaikan sama desain kita karena penggunaan font juga sangat berpengaruh terhadap hasil desain. Penggunaan font yang kurang tepat akan mengurangi keindahan sebuah desain tersebut. Membuat sebuah desain perlu melakukan latihan berulang-ulang, jadi jangan pernah menyerah guys. Di sini saya memilih font Josephine Sans regular dan kita bisa mengatur ukuran kalimat yang akan kita gunakan. Tentunya kita bisa mengubah warna kalimat yang akan kita gunakan dalam desain. Tools huruf di Canva tidak jauh berbeda fungsinya sama seperti yang ada di Microsoft Word. Jadi sebagai pemula bisa lebih memahami tools-tools yang ada di Canva.
Kemudian kita juga bisa mengatur jarak antar huruf ataupun antar kalimat. Nah, dengan mengklik tools di samping tools efek, surat berfungsi untuk mengatur jarak per huruf, sedangkan untuk tinggi garis berfungsi untuk mengatur jarak per kalimat. Kemudian ada tool transparansi di mana kita bisa mengatur efek transparan dalam sebuah desain kita. Baiklah, dasar-dasar Canva sudah saya sampaikan di awal video ini. Jadi kita akan langsung aja membuat desain katalog untuk produk kita. Nah, ini saya sudah menyediakan background yang sudah saya cari dari Google. Nah, keywordnya yaitu wallpaper podium. Nanti akan muncul banyak pilihan wallpaper podium yang bisa kita gunakan. Dengan Canva kita bisa membuat sebuah desain dengan kombinasi desain yang ada di Google dan gabungan kreativitas dari diri kita sendiri. Kita perlu banyak mencari referensi-referensi di Google. Nah, ini saya download beberapa wallpaper podium agar mendapat banyak referensi untuk membuat sebuah desain. Nah, saya akan mengunggah wallpaper podium yang sudah di-download tadi. Kita klik unggahan seperti sama yang udah saya jelaskan di awal. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita unggah. Kita klik gambar yang udah kita pilih, kemudian kita klik open dan gambar akan otomatis masuk dalam web Canva atau aplikasi Canva. Untuk memasukkan gambar yang sudah kita unggah ke dalam lembar kerja, kita bisa mendrag dengan klik kanan, kemudian kita seret gambar yang udah kita unggah, ataupun tinggal kita klik aja gambarnya dan akan langsung masuk ke dalam lembar kerja yang udah kita buat. Kemudian kita bisa menyesuaikan gambar yang sudah kita unduh dengan lembar kerja yang sudah kita buat tadi. Setelah kita membuat background podium, kita perlu menyiapkan foto produk yang akan kita masukkan ke dalam desain kita. Nah, saya sudah menyediakan desain gambar baju yang akan dimasukkan ke dalam lembar kerja. Nah, kita atur posisinya sedemikian rupa yang enak dipandang tentunya ya. Kemudian kita klik foto untuk mendapatkan efek bayangan, keywordnya adalah shadow. Dan kita pilih yang gratis saja biar gak ada watermarknya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan desain baju tadi. Karena posisi bajunya ini masih kurang serg, jadi kita atur-atur lagi untuk mencari posisi gambar yang bagus dan enak dilihat. Untuk efek bayangannya ini masih terlihat kaku sekali, jadi kita bisa menurunkan transparansinya agar terlihat lebih natural. Setelah mengatur bayangan, kita masuk ke tools elemen dan kita mencari elemen cell untuk mempercantik hasil desain kita. Kita cari elemen yang pas dan sesuai sama desain kita, jangan sampai ngejomplang ya, agar desainnya itu enak dilihat. Saya pilih elemen yang ini karena warnanya terlalu gelap, jadi saya ganti warna putih agar kontras dan nggak mati gitu. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dan juga kita atur letak posisinya agar pas dan sesuai sama bajunya. Desain baju maksudnya. Kemudian kita klik tools posisi dan kita klik yang mundur agar elemen tadi berada di belakang desain baju. Kemudian kita atur transparansinya agar tidak terlalu kontras dan terlihat lebih natural. Dirasa tulisan selnya tadi kebesaran, jadi diatur lagi dan disesuaikan. Kemudian kita masuk ke tools text untuk menambahkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan dalam desain kita. Kita bisa atur posisi tulisan di mana yang kita mau. Kemudian kita juga bisa mengatur warna. Kita juga bisa mengatur jenis font yang akan kita gunakan dan juga ukuran yang akan digunakan dalam desain kita. Ukuran font ya. Kemudian setelah menambahkan keterangan dalam desain, kita balik lagi ke elemen dan akan muncul rekomendasi ajaib. Rekomendasi ajaib adalah rekomendasi dari Canva secara otomatis. Kemudian kita bisa klik lihat semua untuk
melihat elemen-elemen yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan elemen yang ini untuk menambahkan keterangan lagi di desain. Kita atur posisinya sedemikian rupa, pastikan untuk menonjol ya, karena ini akan kita kasih keterangan diskon up to 40%. Di dalam marketing ini adalah sebuah strategi marketing untuk mendapatkan perhatian dari audiens dan meningkatkan traffic dari online shop kita. Pastikan item-item penting bisa kita tonjolkan seperti up to 40% ini kita tonjolkan sekali lagi agar kita bisa mendapatkan sebuah penjualan dari desain yang udah kita buat. Karena tidak lain tujuan kita membuat desain adalah untuk mendapatkan perhatian dan mendatangkan traffic ke toko kita. Setelah selesai dengan desain kita bisa mengunduh hasil desain kita. Di sini ada beberapa format, ada PNG, JPEG, PDF, dan cetak PDF. Dan langsung kita unduh aja. Tadi saya pakai format yang PNG agar hasilnya itu nggak buram dan bisa terlihat jelas. Ini adalah penampakan dari desain yang udah kita buat. Sekian.